Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.2. Materi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro dan materi nilai dan peran guru penggerak sangat berhubungan. Pada materi pemikiran Ki Hajar Dewantoro memuat kaidah-kaidah pendidikan yang sebenarnya. Bagaimana fungsi seorang guru adalah penuntun anak didik dan menghantarkan mereka menjadi anak didik yang berkarakter, memiliki budi pekerti yang luhur sehingga anak didik bisa bahagia dan selamat. Sedangkan pada materi nilai-nilai guru penggerak memberikan gambaran kepada calon guru penggerak nilai-nilai apa yang harus dimiliki dan dilaksanakan. Ada 5 nilai guru penggerak yang harus dimiliki, yaitu berpihak kepada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Kelima nilai itu sebagai bekal kita untuk bisa menuntun anak didik agar memiliki karakter yang baik dan berbudi pekerti yang luhur. Yang paling menginspirasi saya dan memberikan pencerahan adalah pada materi KHD menjelaskan bahwa pendidikan memiliki tujuan agar anak didik bahagia dan selamat. Konsep bahagia dan selamat di sini adalah dunia dan akhirat. Sedangkan pada materi nilai dan peran guru penggerak adalah adanya peran yang harus disadari oleh calon guru penggerak dan nilai guru penggerak yang harus dimiliki. Dari kedua modul yang saya pelajari, keduanya saling berkaitan. Pemikiran KHD berfokus pada anak didik, bagaimana anak didik itu harus diperlakukan dalam proses pembelajaran. Mereka bagaikan benih tanaman yang harus dirawat sesuai dengan karakter tanaman itu. Dalam pembelajaran harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita harus memperhatikan sifat dasar yang dimiliki latar belakang lingkungan, baik itu lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga perlu kita ikuti agar anak didik kita tidak ketinggalan dan mampu untuk bersaing. Nah, sedangkan pada materi nilai dan peran guru penggerak lebih berfokus bagaimana seorang guru itu disiapkan agar bisa mendidik anak dengan baik, yaitu mewujudkan anak didik yang berkarakter baik dan berbudi pekerti yang luhur sehingga bahagia dan selamat dunia dan akhirat. Untuk mewujudkan itu semua, guru harus mendalami perannya. Di antaranya adalah guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru yang lainnya, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan mampu menggerakkan komunitas praktisi. Dan setiap peran yang dijalankan harus buat nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada anak didik, kemudian mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Saat momen saya mempelajari kedua materi tersebut, saya merasa tersadar dan seperti bangun dari mimpi. Hati dan pemikiran saya tergugah dan saya merasa semakin bersemangat untuk memperbaiki diri sebagai pribadi dan sebagai seorang guru. Kebahagiaan juga meliputi perasaan saya. Kemudian rasa percaya diri semakin meningkat, namun juga muncul kekhawatiran. Tapi saya yakin bahwa kekhawatiran akan berlalu dengan meningkatkan motivasi dalam diri saya untuk terus belajar. Sebelum saya mempelajari kedua modul itu, dalam menjalankan peran saya belum maksimal. Anak didik masih sering saya anggap sebagai objek bukan subjek. Saya belum memahami betul makna kemerdekaan belajar. Saya beranggapan bahwa program kemerdekaan belajar itu baru didengungkan pada saat ini saja. Saya terkadang masih memaksakan kehendak anak didik saya dalam melaksanakan tugas. Mereka mau tidak mau harus mengerjakan sesuai dengan instruksi saya yang mungkin terkadang memberatkan mereka. Peningkatan kompetensi saya terkadang masih enggan untuk melakukan pengembangan diri secara mandiri. Saya hanya menunggu dari pihak sekolah untuk mengirimkan saya untuk melakukan pelatihan atau diklat.
Kemudian saya juga masih enggan untuk berkolaborasi dengan teman sejawat dalam proses pembelajaran dan masih rendah motivasi saya untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran. Namun setelah saya belajar dan memahami kedua modul itu, saya tersadar ternyata apa yang saya lakukan selama ini masih jauh dari sempurna dalam mendidik anak didik. Sekarang saya berpikir bahwa anak didik bukanlah boneka yang bisa kita gerakkan semau kita. Kita harus memberikan kemerdekaan dalam belajar. Mereka adalah subjek dalam pembelajaran. Kemerdekaan belajar itu perlu kita berikan. Kita harus mengikuti apa keinginan anak didik kita, membantu membentuk karakternya menjadi lebih baik, menggali potensi yang ada pada diri anak didik kita. Tugas kita adalah mendampingi dan mengarahkan dan menjadi teladan untuk anak didik kita. Untuk menjadi teladan, kita harus bisa berperilaku yang baik, memotivasi diri untuk terus meningkatkan kompetensi, dan berkolaborasi dengan teman-teman guru kita. Kita harus selalu bisa merefleksikan apa yang sudah kita lakukan, dan harus kita tumbuhkan inovatif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan peran kita sebagai guru sangatlah penting sebagai penuntun untuk membentuk mereka menjadi anak didik yang memiliki karakter yang baik, berbudi pekerti yang luhur, dan memiliki kompetensi yang maksimal. Hal yang saya ingin lakukan ke depan adalah saya ingin lebih meningkatkan kompetensi saya di bidang digital marketing karena saya adalah guru bisnis daring dan pemasaran. Namun, saya juga ingin meningkatkan kompetensi saya di bidang inovasi pembelajaran agar saya dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, aktif, dan membuat anak didik saya merasa nyaman. Saya juga akan melakukan pendekatan kepada anak didik secara personal dengan intensitas yang lebih sering. Hal ini untuk menggali potensi yang mereka miliki yang mungkin belum muncul ke permukaan. Kemudian saya juga akan lebih intens untuk sharing dan kolaborasi dengan teman-teman sejawat dalam melakukan inovasi pembelajaran.